Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita diberi rezeki yang melimpah serta barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kelak kita diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat channel Cantika Morotal yang dirahmati Allah, semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, Allahumma amin. Dalam kajian kali ini saya akan membahas tentang surat Al-Fatihah, yang mana keajaiban surat Al-Fatihah apabila diamalkan 3 malam berturut-turut, insya Allah hajat-hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang beriman dirahmati Allah, setiap kali kita melakukan sholat, entah itu sholat wajib maupun sholat sunnah, kita selalu membaca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah bagian terpenting dari sholat yang tidak boleh terlewatkan. Surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang harus dibaca setiap melaksanakan sholat. Salat kita dianggap tidak sah jika kita tidak membacanya. Surat Al-Fatihah adalah intisari dari seluruh surat-surat yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan surat Al-Fatihah ini dengan segala keajaiban dan keutamaan yang begitu besar dan sangat luar biasa. Orang yang membaca surat Al-Fatihah sama artinya dengan menyedekahkan emas di jalan Allah. Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang memiliki banyak keutamaan, dan bagi siapa saja yang mengamalkannya, surat Al-Fatihah bisa memberikan manfaat dan memberikan ijazah tentang bagaimana cara mengamalkan surat Al-Fatihah tersebut. Salah satu tujuannya adalah agar kita keluar dari musibah, entah musibah itu kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, mau terbebas dari hutang yang menumpuk termasuk hutang riba. Seperti itu para sahabat ya. Dan bagi yang punya hajat tertentu, seperti ingin mendapatkan pekerjaan, atau yang jualan dagangannya belum laris, pengen laris, usahanya masih simpang siur, tidak lancar, dan sebagainya pokoknya. Sebenarnya itu bisa dicapai dengan kemauan yang kuat. Bagaimana caranya? Nah, sekarang saya kasih tahu caranya adalah dengan mengamalkan surat Al-Fatihah. Sahabat yang beriman dirahmati Allah,
Caranya sebagai berikut. Bangunlah di sepertiga akhir, yaitu di sekitar jam 3 pagi. Lantas bersucilah atau berwudu. Dan dirikanlah sholat sepertiga malam akhir, yaitu di sekitar jam 3 pagian. Mengapa harus dilakukan di sekitar jam 3 pagi atau di sepertiga malam akhir? Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada seperempat malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu akan aku ampuni segala dosa-dosanya. Kemudian di dalam sholat hajat, di mana pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat Al-Kafirun, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, dibaca sampai selesai. Dan kemudian pada rakaat kedua setelah membacakan surat Al-Fatihah juga dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dibaca sampai selesai. Surat tersebut cukup dibaca 3 kali pada setiap masing-masing rakaatnya. Dan selanjutnya setelah salam, bacalah kembali surat Al-Fatihah sebanyak 13 kali. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan terserah yang mau mengamalkan. Minimalnya sudah diamalkan sebanyak 13 kali, begitu para sahabat ya. Kalau memang mau ditingkatkan, monggo, mau dibaca 21 kali atau 33 kali atau 41 kali, monggo, tidak apa-apa. Jika Anda menghendaki setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon hajat yang Anda inginkan. Setelah selesai berdoa, lanjutkan kembali membacakan surat Al-Fatihah hingga mencapai jumlahnya yang sudah ditentukan, yaitu 13 kali atau menjadi tingkatan yang sudah ditentukan oleh yang mengamalkannya. Dan ketika berdoa, boleh menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bahasa yang mudah dipahami. Maka boleh saja kita berdoa dengan bahasa kita sendiri. Yang penting harus dilakukan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, dan berharap hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakanlah amalan ini selama 3 malam berturut-turut, yakni doa Anda akan dikabulkan, hajat Anda akan terselesaikan, dan hutang-hutang Anda akan segera terlunasi berkat membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya surat Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Sahabat channel Cantika Morotal yang dirahmati Allah, setelah saya menjelaskan sebelumnya, jika surat Al-Fatihah ini diamalkan 3 malam berturut-turut, ada keajaiban yang biasa langsung terjadi, dengan syarat jika benar cara mengamalkannya. Caranya adalah menggabungkan bacaan surat Al-Fatihah dengan sholawat Nabi. Maksudnya menggabungkan setelah membacakan surat Al-Fatihah, lalu bisa ditutup dengan membacakan sholawat Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sholawatnya cukup dengan yang pendek-pendek saja, tidak apa-apa, membacakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Bacalah sholawat ini sebanyak 99 kali. Keajaiban yang akan datang insya Allah, yang pertama, jika Anda belum memiliki jodoh, maka dengan atas izin Allah, Allah akan mengabulkan permintaan Anda semua. Anda akan mendapatkan pasangan hidup. Tentu ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah ikut andil, jika Allah sudah melibatkan, maka dijaminlah hidup bahagia dunia akhirat. Dan yang kedua, kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan atau kepahitan hidup. Dan perlu digarisbawahi, jika rezeki Anda sudah banyak, Anda menjadi orang kaya, maka jangan pernah sombong. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersedekah. Jika diamalkan sekali dalam sebulan, maka Allah jamin hidup kita tidak akan kekurangan. Yang ketiga, tentang derajat hidup. Allah akan mengangkat atau meninggikan derajat hidup kita, membuat kita mulia di mata masyarakat, dijauhkan dari hinaan dan kemalangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan yang kita hormati. Banyak orang caranya, mulailah pada hari Kamis malam Jumat di sepertiga malam, lakukanlah sholat 7 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat sholat taubat, sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir. Lakukanlah selama 3 malam berturut-turut. Dan dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabinya dibacakan 333 kali. Yang seperti tadi, yang seperti sudah saya jelaskan tadi, sholawatnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Dan jangan lupa beristighfar kepada Allah sebagai bentuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Beristighfarlah kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Semoga kajian ini bermanfaat untuk semua orang dan terutama untuk yang mengamalkannya amalan ini. Mudah-mudahan hajat-hajat para sahabat semua segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki yang melimpah kepada kita semua serta barokah. Mudah-mudahan Allah mudahkan cara kita menjemput rezeki dimanapun yang Anda berada. Semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata-kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.